warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga sehat walafiat. Dimana pada kesempatan ini Ibu menyampaikan beberapa materi-materi jurusan yang harus kalian pelajari, baik itu informasi dari Ibu, tayangan maupun gambar. Dan jangan lupa di akhir daripada materi ini yang paling bawah itu adalah ada beberapa tugas untuk kalian, baik itu tugas individu maupun kelompok. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mempelajari tentang Perang Dunia Pertama, latar belakang dan sebab-sebabnya. Di Eropa abad ke-19, penjajahan tersebar luas. Kekuatan bangsa Eropa seperti Inggris, Prancis telah membangun kekuasaan penjajahan di keempat penjuru dunia. Jerman yang telah membangun kesatuan politiknya lebih lama daripada negara-negara lain bekerja keras untuk menjadi pelopor dalam perlombaan perluasan kekuasaan. Dalam kurun waktu yang amat singkat, hasutan setelah peristiwa ini menyeret seluruh benua Eropa dalam kancah peperangan. Pertama, Austria-Hungaria menyatakan perang kepada Serbia. Rusia merupakan sekutu abadi bangsa Serbia, kemudian menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria. Ketegangan antara kedua kelompok ini semakin hari semakin meningkat hingga akhirnya suatu pembunuhan pada tahun 1914 menjadi pemicu perang. Pangeran Franz Ferdinand, pewaris tahta kekaisaran Austria-Hungaria, dibunuh oleh kaum nasionalis Serbia yang berusaha menekan pengaruh kekaisaran tersebut di daerah Balkan. Dalam kurun waktu yang amat singkat, hasutan setelah peristiwa ini menyeret seluruh benua Eropa ke dalam kancah peperangan. Pertama, Austria-Hungaria menyatakan perang kepada Serbia. Kemudian Rusia, sekutu abadi bangsa Serbia, menyatakan perang terhadap Hungaria. Lalu satu demi satu, Jerman, Inggris, Prancis masuk ke peperangan. Sumbu sudah dinyalakan bahkan sebelum perang dimulai. Dewan Jenderal Jerman telah membuat rencana dan memutuskan untuk menguasai Prancis melalui serangan mendadak untuk mencapai tujuan. Orang-orang Jerman memasuki Belgia dan kemudian melintasi perbatasan memasuki Prancis. Menanggapi dengan cepat, pasukan Prancis menghentikan pasukan Jerman di tepi sungai Marne dan memulai suatu serangan balik. Di awal tahun 1916, Jerman mengembangkan rencana baru untuk mendobrak garis barat. Rencana mereka adalah secara mendadak menyerang kota Verdun yang dianggap sebagai kebanggaan orang Prancis. Tujuan penyerangan ini bukan memenangkan perang, melainkan menimbulkan kerugian yang besar di pihak tentara Prancis sehingga melemahkan perlawanan mereka. Jangan lupa Perang Dunia Pertama ini terjadi tahun 1914 sampai 1918. Kepala Staf Jerman memperkirakan bahwa setiap satu serdadu Jerman saja dapat membunuh 3 orang serdadu Prancis.
Serangan dimulai pada tanggal 21 Februari. Para pemimpin Jerman memerintahkan serdadu untuk keluar dari parit mereka. Namun tiap serdadu yang melakukannya justru telah tewas atau sekarat dalam sekitar 3 menit. Meskipun penyerangan berlangsung tanpa henti selama berbulan-bulan, Jerman gagal menduduki Verdun. Secara keseluruhan, kedua pihak kehilangan sekitar 1 juta serdadu, dan dengan pengorbanan itu garis depan hanya berhasil maju sekitar 12 km. 1 juta orang mati demi selusin kilometer. Itulah yang terjadi pada saat Perang Dunia Pertama. Inggris membalas serangan Jerman di Verdun dengan pertempuran Somme. Pabrik-pabrik di Inggris membuat ratusan ribu selongsong meriam. Rencana Jenderal Douglas Haig mendorong pasukan Inggris untuk menghujani dengan pengembuan terus-menerus selama seminggu penuh, yang diikuti dengan serangan infanteri. Dia yakin mereka akan maju sejauh 14 km di hari pertama saja, kemudian menghancurkan semua garis pertahanan Jerman dalam 1 minggu. Serangan dimulai tanggal 1 Juni. Pasukan meriam Inggris menggempur pertahanan Jerman selama seminggu tanpa henti. Di akhir minggu tersebut, para perwira Inggris memerintahkan serdadu memanjat keluar dari parit. Namun selama pengumuman tersebut, para serdadu Jerman berlindung dengan rapat ke dalam parit persembunyian mereka, sehingga tidak terlumpuhkan dan mengagalkan rencana Inggris untuk menguasai Verdun. Begitu serdadu Inggris bergerak melintasi garis depan, serdadu Jerman muncul menyerang mereka dengan senapan mesinnya. Sejumlah total 20.000 serdadu Inggris tewas dalam beberapa jam pertama perang tersebut. Di dalam kegelapan malam itu, daerah di antara dua garis pertempuran penuh dengan puluhan ribu mayat dan juga serdadu yang terluka yang mencoba merangkak mundur. Pertempuran Somme tidak berlangsung 2 minggu seperti yang direncanakan Jenderal Haig, melainkan 5 bulan. Bulan-bulan ini tidak lebih daripada pembantaian. Para jenderal bertubi-tubi mengirimkan gelombang demi gelombang serdadu mereka menuju kematian yang telah pasti. Di akhir pertempuran, kedua belah pihak secara keseluruhan telah kehilangan sebanyak 900.000 prajurit. Kedua belah pihak melakukan lebih banyak serangan lagi selama Perang Dunia I. Setiap serangan ini menjadi pembantaian diri sendiri. Di kota Ypres, Belgia saja berlangsung 3 pertempuran. Setengah juta serdadu tewas di pertempuran ketiga. Setiap serangan berakibat sama, ribuan nyawa melayang hanya untuk maju beberapa kilometer. Kekalahan Jerman di Front Barat mengakibatkan kehidupan rakyat semakin bertambah susah. Keadaan Jerman seperti ini menimbulkan gerakan dari kaum komunis atau Spartakis yang hendak menggulingkan pemerintahan yang pada saat itu dikuasai oleh Raja William. Jerman menghadapi serangan dari 2 kali, yaitu yang pertama dari pihak sekutu dan pemberontakan dari dalam, yaitu dari kelompok kaum komunis. Karena serangan itu Jerman terpaksa menyerah pada tahun 1918. Hitler menamakan gerakan Spartakis itu sebagai tusukan pisau dari belakang punggung Jerman yang menyebabkan Kaisar William II turun tahta dan pemerintahan dipegang oleh Albert beraliran sosialis. Akhirnya Jerman dijadikan republik dan selanjutnya menyerah kepada pihak sekutu. Pada tahun 1918, Perang Dunia I akhirnya berakhir setelah 4 tahun serangan tanpa guna di tangan tentara Jerman, Prancis, dan Inggris. Namun perdamaian ini dinyatakan pada jam 11 pagi, hari ke-11 dari bulan ke-11, tidak membawa kebahagiaan untuk siapapun. Ratusan ribu serdadu menjadi cacat, sebagian lain terbukti tidak mampu mengatasi dampak kejiwaan karena Perang Dunia Pertama setelah tinggal di dalam parit yang penuh dengan lumpur, kotoran, dan mayat. Demikian akhirnya Perang Dunia I bisa mengalahkan Jerman, di mana Jerman mengalami kekalahan dan harus menandatangani berbagai macam perjanjian. Dapat kita ambil hikmah dan pesan moral ini, bahwa yang namanya peperangan itu tidak akan berakibat baik bagi negara manapun, sehingga setiap negara setelah itu berusaha untuk menahan diri agar tidak lagi terjadi perang seperti Perang Dunia Pertama. Akan tetapi ternyata
itu tidak bertahan lama. Pada tahun 1942-43 akhirnya terjadi lagi Perang Dunia Kedua. Demikian informasi tentang dunia pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan informasi yang bisa Ibu sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian semua maupun bagi orang-orang yang menyukai pelajaran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.